Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Good morning. How are you today? Hari ini kita akan belajar tentang obligation, prohibition, and suggestion. Apakah itu artinya? Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi sebelum Miss ngejelasin obligation itu apa, prohibition itu apa, suggestion itu apa, kita lihat dulu contohnya supaya kalian lebih memahaminya. Yang pertama, must. Students must wear uniform at school. Apa artinya? Siswa-siswa harus memakai seragam di sekolah. Yang kedua, have to or has to. I have to go now. I'm afraid I'll be late. Aku harus pergi sekarang. Aku takut aku akan terlambat. Yang ketiga, don't plus verb point. Don't step on the grass. Pasti tahu kan artinya? Jangan injak rumput. Yang keempat, should. Should ya. L-nya nggak dibaca. O-nya nggak dibaca. Should. You should go to the dentist if you have toothache. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi kalau sakit gigi. Dari contoh-contoh ini, ada yang udah ngerti perbedaan atau pengertian dari obligation, prohibition, sama suggestion? Yang akan kita bahas pertama kali adalah obligation. Obligation itu artinya keharusan atau kewajiban. Dan untuk mengekspresikan obligation itu ada dua yang akan kita bahas. Ada yang pertama adalah must, yang kedua have to atau has to. Must atau harus. Must adalah modal verb yang digunakan untuk mengekspresikan obligation atau keharusan atau kewajiban. Karena dia modal verb, maka dia harus diikuti oleh verb 1. Yang membedakan must sama have to adalah must itu digunakan dalam situasi yang pertama, no option. Jadi kamu nggak punya pilihan lagi selain pilihan ini. Kenapa? Karena kedua, rules made by authorized. Karena peraturannya dibuat oleh yang berwenang. Dan biasanya must ini lebih ke formal atau written language. Jadi bahasanya lebih formal dan dia itu karena rules made by authorized, maka biasanya itu lebih ke tulisan-tulisan gitu. Orang tuh jarang pakai must. Kalau ngomong secara langsung, ini kalau American English ya. Nah, contohnya adalah, we must finish the assignment by 8. Kita harus menyelesaikan tugas jam 8. Pokoknya jam 8 itu harus banget selesai tugasnya. Kamu nggak punya pilihan lain selain selesaiin itu tugas. Yang kedua, students must wear uniform at school. Siswa harus memakai seragam di sekolah. Kamu nggak punya pilihan lain selain pakai seragam. Kamu nggak mungkin kan nggak pakai baju ke sekolah. Nggak ada pilihan pakai seragam, nggak pakai baju rombeng. Nggak ada pilihan itu. Wajib banget. Kalau pakai emas itu berarti wajib. Untuk contoh rules made by authorized, ini maksudnya itu yang bikin peraturan itu yang berwenang. Yang berwenang di sini bukan cuma manusia aja, tapi juga Allah gitu. Misalnya kalau kita kan muslim ya, contohnya muslim must pray 5 times a day. Orang muslim harus sholat 5 kali sehari. Kamu boleh nggak kalau nggak sholat? Nggak boleh kan? Pokoknya yang wajib banget gitu. Kenapa? Karena ya udah peraturannya, udah kewajibannya gitu, kewajiban kita gitu sebagai seorang muslim gitu. Kamu nggak bisa pakai have to di sini, kamu harusnya pakai must. Sesuatu yang dibuat oleh yang berwenang. Kemudian contoh langsung ketiga ya. The passenger must fasten the seat belts before the plane takes off and landing. Para penumpang harus mengencangkan sabuk pengaman sebelum pesawat take off dan landing. Itu wajib banget gitu. Siapa yang bikin peraturan?
Kamu bukan kan yang berwenang kan, yang berwenang di penerbangan kan. Dan itu kewajiban banget. Itu biasanya selain tertulis peraturan atau kewajiban itu, dia juga diucapkan dengan bahasa yang formal. Seperti contoh yang pertama, dari formal atau written language. You must submit your job application online. Kamu harus submit atau menyerahkan lamaran kerjamu secara online. Itu bahasanya sangat formal kan? Bahasa formal itu biasanya bahasa yang sangat sopan atau yang nggak biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesannya apa? Biar lebih lebih formal berarti biar lebih terlihat berpendidikan ya. Jadi ya kalian, ya Miss, buat apa sih kita belajar yang formal-formal gitu kan, kita yang penting belajar untuk yang daily speaking aja. Nah, nggak gitu kan. Kita tujuannya belajar bahasa Inggris itu biar selain kita bisa ngomong sehari-hari dengan bahasa informal, karena bahasa informal itu pasti lebih asik kan, lebih enak aja gitu, nggak terlalu biar lebih dekat, nggak terlalu kaku-kaku amat. Tapi di mana-mana bahasa formal itu membuat orang merasa lebih dihormati gitu. Lanjut ya. Have to atau has to, yang artinya harus. Untuk subjek, they, we, I, you pakainya have to untuk subjek. She, he, it pakainya has to. Dua-duanya berarti harus. Kamu nggak boleh misahin antara have sama to ya. Meskipun kalau ditranslate itu mereka artinya mempunyai ke, tapi mereka adalah phrasal verb. Jadi mereka tuh udah pasangannya, have to itu udah pasangan, artinya satu, harus. Gitu, oke? Nah, have to ini adalah ekspresi atau kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu keharusan, sama kayak mas. Bedanya dia di level yang berbeda. Kalau mas tadi itu kan wajib banget ya, nggak punya pilihan lain selain dilakuin, karena yang buat itu yang berwenang gitu. Terus dia juga written atau formal language. Nah, kalau have to itu dia itu spoken atau informal language. Jadi itu lebih ke sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan kalau yang Mas tadi kan option ya. Kamu tuh nggak punya pilihan lain selain ngelakuin. Kalau nggak dilakuin ya, kalau nggak dosa ya dapat hukuman yang berat gitu kan. Hukumannya beda levelnya sama kalau have to sama has to. Kalau have to sama has to itu, you choose to do because of something or someone. Kamu tuh harusnya have to itu, kamu milih itu karena seseorang atau karena sesuatu gitu. Jadi itu kamu nggak bakalan dihukum, kamu nggak bakalan kena dosa, nggak bakalan digantung juga kalau levelnya itu masih have to atau has to. Yang merasa wajib, yang merasa harus itu diri kamu sendiri gitu. Ngerti nggak? Contohnya gini, I have to do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Yang ngerasa harus siapa? Kamu. Bagi guru kamu nggak ngerjain PR juga nggak apa-apa, paling nilai kamu nol gitu kan. Jadi harusnya have to atau has to itu levelnya di bawah mas. Dan dia itu lebih sering dipakai kalau American English ya. Untuk hal-hal yang ya gitu tadi sama harus gitu. Aku harus pergi sekarang. I have to go now. Yang ngerasa harus pergi siapa? Si akunya. Atau she has to clean the class. Dia harus membersihkan kelas. Yang merasa harus membersihkan kelas siapa? Si dia kan? Gitu. Jadi ini itu has to atau have to ini yang bikin peraturan harus itu si subjeknya, dirinya sendiri, kamu sendiri yang bikin, bukan orang yang berwenang. Do you understand? Lanjut. Selanjutnya adalah prohibition yang artinya larangan. Nah, prohibition sendiri bisa digunakan untuk melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, ya kan? Yang pertama kita pakai don't plus verb one. Don't itu artinya jangan, dilarang, tidak boleh. Kalau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, pakainya don't plus verb one.
Kalau melarang seseorang untuk tidak menjadi sesuatu, pakainya don't be plus adjective. Nah, don't sendiri, don't atau jangan atau do not ini adalah negatif imperatif. Jadi kata perintah atau kalimat perintah negatif yang artinya melarang seseorang untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Fungsinya apa? Satu, command, yaitu perintah. Saya merintah seorang, don't be noisy, jangan berisik. Don't touch my phone, jangan sentuh HP saya. Don't go anywhere, jangan pergi kemana-mana. Itu komen kan, perintah. Nah, kalau request, don't ini juga digunakan untuk request atau meminta seseorang, permintaan. Nah, kalau request itu, don't-nya biasanya ditemenin sama please. Bisa ditaruh di depan, bisa taruh di belakang. Please don't smoke here. Tolong jangan ngerokok di sini. Don't turn on the music, please. Jangan hidupin musiknya, please. Tolong gitu. Kalau pakai please itu berarti dia tuh lebih sopan ya. Yang ketiga, forbidden atau larangan. Don't park here. Jangan parkir di sini. Don't step in the grass. Don't step on the grass. Jangan injak rumputnya. Nah, kalau udah forbidden itu larangan, itu boleh banget dilakuin, itu dilarang gitu. Kalau misalnya kamu ngelakuin, ya ada konsekuensinya. Misalnya kamu nggak boleh parkir di sini, kamu parkir di sini ya paling sepeda kamu dikempesin, nggak boleh injek rumput, kamu injek rumput di situ paling ntar kamu ketahuan sama yang punya, terus dimarahin gitu, ada konsekuensinya kalau forbidden ini. Larangan ya. Terus treat itu kayak ancaman gitu. Kalau kamu ngancam seseorang karena seseorang itu kayak, maslin banget sih. Atau enggak ngelarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu don't cheat. Jangan nyontek. Don't cheat juga bisa berarti jangan selingkuh ya. Don't call me loser. Jangan panggil aku pengecut. Don't be such a crybaby. Jangan jadi orang cengeng deh. Gitu. Jadi kayak gitu deh. Ya kalian tuh pasti bisa ya make don't itu di mana, bisa bedain gitu. Karena don't itu artinya jangan. Kalau untuk kayak peraturan-peraturan ya aku ya gitu, dia masuknya ke forbidden. Kalau untuk informal language masuknya ke request gitu. Kalau kalian paling sering-sering pakainya untuk read atau enggak komen untuk nyuruh seseorang atau untuk ya ini ngancam seseorang karena seseorang mungkin berbuat sesuatu yang buruk gitu. Yang kedua itu must not atau mustn't. Loh Miss, kok must not artinya tidak boleh atau dilarang sih? Padahal kan tadi must artinya harus. Nah, must not atau mustn't ini adalah modal verb. Modal verb itu has a lot of meaning, ada banyak artinya. Oh. Must not has very different meaning and not the opposite of the negative form of must for obligation. Jadi must not ini punya arti yang beda banget kan dibandingin must yang tadi, yang untuk obligation tadi. Kenapa ya? Karena dia itu modal verb. Modal verb itu bisa beda-beda artinya. Nah, kapan sih kita pakai must not? Kapan sih kita pakai don't? Apa bedanya? Nah, kalau don't tadi itu kamu bisa pakai semau kamu gitu di speaking atau di written juga banyak kok, sering gitu. Apalagi kamu bisa memakai don't seenak-enak jidat kamu gitu. Tapi kalau must not ini karena dia itu modal verb sama kayak mas tadi, dia itu lebih ke formal gitu. Bisa kok kamu pakai di speaking sehari-hari itu bisa gitu. Tapi jatuhnya ke bahasa formal gitu ya. Orang lain bakal lebih seneng sih kalau kamu pakai bahasa formal ya kan gitu. Cuman kan emang rada ribet gitu. But it's your choice. Nah, kapan must not ini dipakai? Yang pertama itu to prohibit someone. Prohibition. Melarang someone ya. You must not drink alcohol. Kamu nggak boleh minum alkohol. Kenapa? Ya karena kamu tuh muslim. Gila ya kamu minum alkohol. You mustn't treat your teacher unrespectfully.
kamu nggak boleh memperlakukan gurumu dengan tidak sopan. Berasa nggak bedanya antara contoh dari don't sama must not? Beda kan? Nah, hampir sama kayak must tadi yang obligation, must yang untuk obligation ya. Must not, kalau kamu ngelanggar prohibition ini, kamu punya hukuman, kamu bakal dapat hukuman yang kamu terima dan konsekuensinya itu nggak ringan gitu, nggak seringan don't tadi. Harusnya Miss naruh mas dulu ya, mas not dulu ya dibandingin don't ya, tapi udah terlanjur lah. Jadi yang penting kalian tuh bisa bedain gitu, kalau must not atau mustn't ini kan dia formal, dan yang bikin peraturan-peraturan ini itu bukan kamu gitu, kamu nggak bisa seenak kamu minum alkohol kan. Ya terserah aku dong Miss, iya kalau kamu non muslim kamu bisa minum alkohol sepuas kamu gitu, tapi kan kamu muslim, kamu nggak boleh minum alkohol. Kalau kamu minum alkohol kamu dosa, selain itu kamu juga ntar bakalan sakit badannya gitu. Jadi konsekuensi dari must not atau mustn't ini lebih tinggi dibandingin don't tadi, karena dia ada hukumannya. Yang kedua, not allow, Muslim mustn't eat pork. Ya sama kayak prohibit tadi, sama aja intinya prohibit sama not allow itu. Muslim tidak boleh, orang-orang Muslim tidak boleh makan daging babi. Iyalah, udah tahu kan, udah pasti kan. Kalau kamu masih makan daging babi juga, ya satu kamu dosa, yang kedua ya tanggung sendiri akibat di tubuh kamunya gitu. Contohnya, yang selanjutnya, you mustn't speak in a higher tone to your parents. Kamu nggak boleh ngomong dengan nada tinggi ke orang tua kamu. Kenapa? Ya nggak sopan. Nggak sopan kan? Apa? Apa konsekuensinya kalau kamu ngomong dengan nada tinggi? Paling orang tua kamu marah. Dan kalau orang tua kamu marah apa? Ridho. Allah mengikuti ridho orang tua. Ya kan? Nggak mau kan kamu jadi anak durhaka cuma gara-gara ngomong pakai nada tinggi doang. Yang terakhir itu, kalau misalnya kamu pengen make must not, pengen pengen aku mau kelihatan formal aja lah, Miss, pengen biar kayak orang berpendidikan gitu, makanya make bahasa-bahasa formal aja, biar orang ngerasa lebih dihormati. Aku mau make must not aja deh daripada pakai don't. Boleh. Must not ini tuh kalau kamu pakai dalam bahasa sehari-hari boleh banget. Misalnya kamu mau bilang, kamu jangan bilang ke John ya gitu. Kalau misalnya orang yang ya biasa aja lah, mau pakai don aja, you don't tell John. Tapi karena kamu itu pengen kelihatan formal, karena kamu itu pengen lebih keren gitu, you mustn't tell John. Intinya sama, oke? Okay? Yang selanjutnya adalah suggestion. Suggestion itu artinya saran, usul, atau anjuran. Yang selanjutnya adalah should. Should, ini juga merupakan modal verb ya, yang artinya sebaiknya, seharusnya, atau semestinya. Ya, ini digunakan untuk satu advice. Advice itu ya sama kayak suggestion, kayak saran gitu. Contohnya gini, your hair is too long, you should get a haircut. Rambut kamu sudah terlalu panjang, kamu tuh sebaiknya potong rambut deh, gitu. Atau contoh yang selanjutnya, you should go to the dentist if you have a toothache. Kamu sebaiknya ke dokter gigi deh kalau sakit gigi. Ya kan, itu tuh saran gitu. Kalau kamu mau nyaranin seseorang, makanya should, sebaiknya, seharusnya, semestinya. Should juga bisa digunakan untuk obligation, tapi bedanya should untuk obligation dengan must sama have to, ini yang bikin obligation itu kamu sendiri. Kamu ngerasa kalau kamu itu wajib gitu. Kamu tuh sebaiknya, semestinya, seharusnya, you should save your money. Kamu sebaiknya menyimpan uangmu. Sebaiknya kamu yang ngerasa wajib tuh kamu, dia. Gitu. We should do more exercise to be healthy. Siapa yang bikin obligation itu? Kita gitu. Biar apa? Biar kita lebih sehat. Kita sebaiknya, seharusnya, semestinya lebih sering berolahraga gitu. Nah, should kalau dia positif, kalau should aja itu kan berarti dia positif ya, positive sentence ya. Itu artinya ya sebaiknya, seharusnya, semestinya. Tapi kalau dia shouldn't,
atau dalam bentuk negatif, dia artinya untuk tidak melakukan sesuatu atau sebaiknya tidak, seharusnya tidak, semestinya tidak gitu. Jadi kalau shouldn't itu saran tapi untuk tidak menjadi atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, Hanif shouldn't work too much. He is still sick. Hanif sebaiknya tidak bekerja terlalu banyak. Dia masih sakit. Tuh. Ngasih saran juga, tapi ngasih saran untuk tidak menjadi sesuatu. Karena apa? Karena dia lagi kayak gini nih situasinya. Si Hanif lagi sakit. Jangan kerja banyak-banyak dong Hanif. Itu tetap saran kan gitu. Atau you shouldn't sit on the table, sit on the chair. Kamu sebaiknya tidak duduk di atas meja, duduk di kursi. Orang ada kursi, ngapain duduk di meja gitu kan? Lanjut. Oke, ini tambahan informasi aja ya. Jadi should sama have to ini bisa digunakan secara bergantian. Maksudnya kalau kamu bosan pakai should, males amis pakai should. Should itu susah ngomongnya. Orang tulisannya SHOULD kok dibacanya should. Aku mau pakai ought to aja. Ought to juga lebih susah sih. Ought to. Kayak ada FF-nya gitu. We can use ought to instead of should. They can use interchangeably. Jadi kamu bisa pakai bergantian gitu. Kalau bosan pakai should ya pakai ought to, pakai ought to misalnya bosan juga ya pakai should gitu. Mereka bisa digunakan bergantian jadi sama gitu. Polanya juga sama. Kalau should tadi kan nggak boleh diikutin oleh verb selain verb satu ya. Ought to juga sama. Contohnya nih, you should go to the doctor now. You have to go to the doctor now. Sama kan? Artinya juga sama. Jadi kamu bisa pakai dua-duanya. Kalau bosan pakai should, pakai have to juga. Kalau bosan pakainya should. Oke, sekarang assignment kalian. Tugas kalian adalah tulis ya di kolom komen YouTube ini. Masing-masing bikin satu kalimat menggunakan must, have to, don't, must not atau mustn't, sama should. Masing-masing satu. Jadi ada 5 kalimat. Oke? Buat sendiri kalimatnya. Jangan ngambil dari buku paket, apalagi kopas dari Google. Kamu jangan main-main ya. Miss itu pasti tahu ya. Pasti tahu kalau kalian ngeliat dari buku, apalagi dia dari Google. Don't kid me, okay? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.